Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama saya dan Abi Quraisy Shihab di Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Hari ini hari ketiga Ramadan teman-teman, dan kita akan bercerita tentang makna-makna yang ada di Quran Surat At-Tur. Di episode lalu kita sudah sampai ke ayat 17, Abi. Nah, di episode ini mungkin bisa ulang sedikit, Bi, tentang orang-orang bertakwa yang digambarkan di ayat 17, dan kemudian kita bahas ayat-ayat selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat 17 itu menyatakan innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, kita sudah jelaskan apa arti orang bertakwa, berada di dalam sorga yang kenikmatannya tersembunyi. Tidak ada seorang pun yang dapat membayangkannya bagaimana sorga itu, tapi itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Sekelumit dari gambaran tentang kenikmatan itu dijelaskan di sini. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Fakihina, bersukaria dengan apa yang dianugerahkan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Baru dikatakan wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, dan diulangi lagi, Tuhan mereka menghindarkan mereka dari siksa neraka. Kita berhenti di sini. Semua apa yang diperoleh oleh yang di sorga itu anugerah Tuhan. Betul. Bukan karena amalnya. Jadi hanya ini rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah, itu sebabnya dia ulangi Rabbuhum. Fakihina, bersukaria, lalu dihindarkan mereka oleh Tuhan dari siksa yang pedih. Abi mau beri gambaran. Kita biasa bersukaria, senang, tapi ada terlintas dalam pikiran sesuatu yang mengeruhkan pikiran. Sering. Jadi senang, tapi ada sesuatu yang mengganggu. Sering kan, pasti. Ada sesuatu yang masih ada sedikit. Nah, ini di sini dia katakan mereka itu bersukaria, mendapatkan kelezatan dan sebagainya, dan dalam saat yang sama dihindarkan oleh Tuhan mereka itu segala yang tergambar buruk bagi mereka, segala yang mengganggu pikiran mereka dihindarkan dari siksa neraka. Baru dikatakan kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malu. Makanlah, minumlah dalam keadaan lezat, dalam keadaan sejahtera, disebabkan apa yang dulu kamu telah kerjakan. Kita mau lihat lagi di sini. Makan, minum. Ini kebutuhan pokok kita di dunia, betul, kan? Betul. Makan, minum. Tapi di sini dikatakan disebabkan apa yang dulu kamu kerjakan. Tadi kita katakan bahwa semua dari Tuhan, bukan sebab amal manusia. Iya. Nah, sekarang begini. Apa yang kamu terima dari makanan dan minuman dan kelezatan itu bisa jadi yang Ella terima beda dengan yang Abi terima. Tapi kita dua-dua senang. Dan sama sekali nggak ada keresahan. Sama sekali tidak ada keresahan. Walaupun boleh jadi yang Ella terima lebih baik dari Abi punya. Jadi cemburu, iri dan sebagainya pun hilang sama sekali. Abi sering beri contoh, ibunya Abi, kita mau belikan mobil yang bagus. Dia katakan, tidak usah, saya sudah senang dengan mobil ini. Begitulah orang di sorga. Dia senang sudah dengan apa yang dia nikmati, walaupun tingkatannya itu berbeda-beda. Nah, tingkatan yang berbeda-beda ini oleh amal. Tetapi anugerah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk surganya karena rahmat Allah, iya. Tetapi kemudian nikmatnya, tingkatannya dan sebagainya itu yang ditentukan oleh tingkat amalan kita pada saat di dunia. Bagus. Baru dikatakan muttaqiina ala sururin masfufa. Makan, minum sesenangnya. Baru digambarkan muttaqiina, bersandar di atas surur, ranjang. Apa itu ranjang dalam bahasa Indonesia? Ranjang. Ranjang yang teratur.
ulama ingin menggarisbawahi di sini. Setelah berbicara tentang makan minum, dia berbicara bahwa bersandar di ranjang-ranjang, di dipan-dipan yang ini. Bukannya makan dengan bersandar. Nabi SAW berkata, saya tidak makan bersandar. Orang itu harus menghormati makanan. Boleh jadi kalau sakit silahkan, karena terpaksa. Tapi kalau mau makan, hormati makanan. Duduk yang rapi, duduk yang bagus. Berdoa pada Tuhan, syukuri makanannya. Kalau bersandar, itu seakan-akan melemeh mereka. Ini digambarkan. Mereka bersandar, baru dikatakan, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِئِينَ. Kami jadikan mereka berpasangan dengan hur'in. Bidadari ya. Ini Bidadari. Yang sering diperbincangkan. Nah, pertanyaan dulu Bi sebelum jalan. Bidadari itu jadi laki-laki atau perempuan atau bisa dua-duanya, Bi? Penting kan, yang nonton pasti ingin tahu. Jadi dari segi bahasa, hur itu adalah bentuk jamak dari ahwar atau haura. Ahwar kalau laki-laki, haura kalau perempuan. Ahwar dan haura itu adalah seorang yang matanya yang putih sangat putih dan yang hitam sangat hitam. Aina itu juga bentuk jamak. Aina itu bisa berarti lebar, bisa berarti sempit. Memang dalam bahasa Arab itu dikenal ada kata-kata, kosakata yang mempunyai makna yang bertolak belakang. Jadi kalau kita berkata hur'in, bisa laki, bisa perempuan. Berarti ini kabar gembira untuk yang bertakwa yang perempuan ataupun yang laki-laki. Tapi saya kira tidak. Kita Kenapa? mari lihat. Kenapa? Kalau mau dibahas ini bisa agak panjang bahasannya. Sekarang begini. Jadi dia ini kenikmatan. Kita lihat dulu kalau laki-laki, Anda suka yang matanya sipit atau yang matanya lebar? Pilihan. Ya toh? Oke. Bisa dalam pengertian metafor. Iya. Sipit matanya, dia tidak memandang kecuali apa yang wajar dia pandang. Dia pandangannya tidak mata keranjang. Atau pandangannya luas. Nah, sekarang kita lihat, laki-laki atau perempuan. Allah memberi lukisan di sini pada hur'in itu lukisan tentang perempuan. Nah, ada yang bertanya, perempuan dapat atau tidak? Jawabannya begini, di sorga apa yang Anda mau? Dapat. Mau sorga atau tidak? Mau. Mau bidadari atau tidak? Mau bidadara? Yang mau dapat, yang nggak mau nggak dapat. Gitu. Yang nggak mau nggak dapat. Tetapi kemungkinan besar tidak mau. Kenapa tidak mau? Benar atau tidak, psikolog bisa jawab. Kita lihat, perempuan itu, kita lihat dari segi kedokteran dulu. Lelaki itu bisa membuahi, walaupun sudah membuahi satu perempuan. Dia mempunyai sperma yang bisa dia berikan kepada sekian banyak perempuan. Ya, kalau perempuan, kalau sudah dibuahi, masih bisa terima atau tidak? Tidak bisa. Jadi kalau begitu perempuan monogam, laki-laki poligam. Ini kita bisa berdebat soal bisa berdebat soal ini. Tapi pada intinya yang Ella mau pahami dari ayat ini juga pada saat dikatakan zawajnahum. Zawajnahum itu kan bukan berarti nikah sebagaimana tidak harus nikah. dijadikan berpasangan. Dijadikan berpasangan. Jadi bukan berarti kemudian semua orang dapat banyak pasangan dan sebagainya gitu kan. Iya, dan ketika itu sebenarnya walaupun ini dilukiskan sudah sangat indah, perempuan-perempuan yang hidup dalam ketaatan kepada Allah itu akan jauh lebih cantik dari mereka. Dan satu hal lagi yang kita perlu tambahkan, di sorga tidak ada cemburu. Iya, tadi nggak ada cemburu, nggak ada iri. Dan ayat selanjutnya, ayat 21 dari surah At-Tur ini sesungguhnya bicara tentang keluarga-keluarga ya, Bi. Keluarga-keluarga yang kemudian dari orang-orang yang beriman, yang anak cucunya mengikuti dalam keimanan dan akan bersama-sama di dalam surga yang dikaruniakan oleh Allah. Boleh nggak Bi cerita tentang ayat selanjutnya, ayat 21 ini? Jadi, walladzina amanu wa atba'hum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Adapun orang-orang yang beriman,
kehidupan di dunia ini kita paling senang kalau anak cucu kita bersama kita. Betul, salah satu kebahagiaan. Salah satu. Terutama cucu kayaknya. Karena kalau Abi, kalau saya nggak datang, nggak terlalu dikangenin, tapi kalau cucu di absen setiap hari. Sekarang begini, kita dalam situasi Ramadan tahun ini, sebenarnya ada kenikmatan yang kita seringkali lupakan. Ya, syukur ada dari satu sisi kita dihimpun dalam keluarga. Sibuk setiap hari, sibuk keluar kiri kanan. Jangan curcol dong. Ya Tapi kan? karena wabah corona jadi di rumah aja dan aja. selalu bersama. Jadi di akhirat pun begitu. Boleh jadi orang tuanya kedudukannya tinggi, tapi kan dia punya anak cucu. Maka Allah di sini menyatakan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami ikutkan dzurriyyah. Dzurriyyah itu bisa berarti leluhur, bisa berarti anak cucu. Oke. Jadi orang-orang yang beriman yang mendapat sorga itu Allah ikutkan kepada mereka leluhur mereka. Kalau mereka ini keimanannya, ketaatannya lebih tinggi, orang tuanya yang kurang ikut mereka. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang tuanya tinggi, anak cucunya ikut. Bahkan Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahab. Seorang akan hidup di sorga bersama siapa yang disukainya. Ya Allah, itu mudah-mudahan sesuatu yang terjadi pada kita semua. Jadi orang yang belum mencapai peringkat derajat ketakwaan yang sempurna pun bisa ikut pada keluarganya yang memang derajat ketakwaannya jauh lebih tinggi. Dan itu Allah berikan karena Allah ingin memberikan kebahagiaan yang sempurna kepada orang-orang yang sudah bertakwa ini. Luar biasa dan memberikan banyak harapan insya Allah kepada kita semua yang sedang menyaksikan. Masih banyak lanjutan-lanjutan kelompok ayat dari surah At-Tur ini. Jangan kemana-mana, saksikan lanjutan dari episode ini tetap di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Pendidikan Kader Mufasir adalah salah satu program dari Pusat Studi Al-Quran. Program intensif khusus bagi peserta yang sudah mendalami ilmu tafsir di perguruan tinggi dan berhasil lolos seleksi dari seluruh Indonesia. Selama 6 bulan sampai 1 tahun, para kader ini mendapat pengayaan serta mentoring ilmu-ilmu Al-Quran lainnya dari Dewan Pakar PSQ. Program ini bertujuan melahirkan mufasir yang mumpuni serta mampu menghasilkan karya untuk kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama masih menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Dan di bagian yang lalu, saya dan Abi baru berbicara tentang Quran Surat At-Tur ayat 21 Bi, yang terakhir menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan pada saat orang yang bertakwa mendapat anugerah berada di surga Allah. Ada satu pertanyaan tentang takwa yang diajukan oleh Ibu Melinda. Ini lokasinya dari Sumatera Selatan. Pertanyaannya adalah, kalau bertakwa, apakah balasan dan ganjaran kita hanya akan kita dapatkan di akhirat, atau sesungguhnya di dunia orang-orang bertakwa ini sudah mendapat balasan? Akan ada jawaban dari Ustadz Nasrullah. Kita saksikan bersama-sama. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Jika ada pertanyaan, apakah orang yang bertakwa akan mendapatkan balasan atas ketakwaannya di dunia ini selain balasan nanti di akhirat atau tidak? Maka jawabannya adalah iya. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mencarikannya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pada ayat selanjutnya Allah juga berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kemudahan untuk urusannya. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih banyak Ustadz Nasrullah. Abi, jadi intinya sesungguhnya setiap manusia itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan hak dia, tetapi bahkan
lebih ya, karena Allah itu maha baik. Betul, lebih. Nah, apa yang digambarkan kemudian di Quran surat At-Tur ayat berikutnya, Bi? Iya, jadi ada satu dulu sebelum kita sampai ke sana yang perlu kita garis bawahi. Di sini setelah menyatakan mereka bergabung dengan keluarga, dikatakannya wa kullu mri'in bima kasaba rahin. Semua orang itu digambarkan ilustrasinya begini. Tergadai dia. Saya ke pegadaian, ini ada barang saya terima uang. Ya kan? Oke. Bagaimana supaya saya bisa mengambil kembali barang saya harus tebus dia. Manusia begitu. Okay. Manusia tergadai. Untuk menebus dirimu sehingga masuk ke surga, tebusannya amal baikmu. Kalau tidak ada amal baikmu, kamu tetap itu yang dimaksudkan. Baru dia gambarkan wa amdabnahum bi faqihatin wa lahmi thairin mimma yashtahun. Kami berikan juga mereka, kami dukung juga mereka dengan fakihah, buah-buahan dan daging yang mereka kehendaki. Abi mau gambarkan lagi, semua gambaran tentang sorga ini, jangan salah paham, tidak seperti itu. Oke. Jadi tadi pada saat kita membandingkan kenikmatan-kenikmatan duniawi dengan kenikmatan-kenikmatan yang digambarkan dalam ayat-ayat ini, itu pun tidak 100% seperti itu. Satu hal di sini kan dikatakan kami berikan mereka buah-buahan. Yang tergambar sama Ella buah-buahan itu apa? Ya, buah favorit dong, anggur, jeruk. Enggak bagus. Ya? Bisa. Di Al-Quran juga begitu. Tetapi ada ayat yang menyatakan wa utubihi mutasyabiha. Ketika disodorkan buah-buahan itu, mereka berkata, ini yang dulu seperti diberikan pada kita di dunia. Terus dijawab, enggak, itu hanya diberikan yang mirip dengan itu. Ini lebih enak dari itu, walaupun namanya sama. Jadi kenapa diberikan yang dia duga seperti itu? Karena kalau diberi sesuatu yang berbeda dengan itu, bisa jadi dia ragu untuk makan. Ya toh? Jadi gambaran tentang sorga, gambaran itu hanya perumpamaan. Karena kita tidak bisa tahu nikmat sesuatu kecuali kalau kita punya perbandingan. Tapi ya. Pada saat menggambarkan surga, sesungguhnya yang ingin digambarkan Allah adalah kenikmatannya itu lebih dari kenikmatan duniawi. Lebih dari kenikmatan duniawi. Ada aspek-aspek lain yang sifatnya ukhrawi yang sampai saat ini tidak bisa kita pahami. Nabi bersabda, fiha ma la ainun ra'at. Di sana ada sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga dan lain-lain sebagainya. Ya toh? Yatanaza'una fiha ka'san la laqu fiha. Mereka saling bergantian, saling menyodorkan gelas-gelas yang penuh minuman tetapi tidak memabukkan. Jadi minuman keras juga tapi tidak memabukkan dan tidak ada dosa begitu. Baru dikatakan itu alaihim ghilmanun, dan ada berkeliling di sekitar mereka untuk melayani mereka anak-anak yang dibawa perintah mereka. Anak-anak itu, pelayan-pelayan itu sedemikian indah sehingga seakan-akan mereka itu adalah mutiara-mutiara yang masih terpelihara. Pelayannya aja begini, bagaimana? Bagaimana yang masuk surganya gitu ya, Bi? Luar biasa. Baru dilanjutkan gambarannya, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Maka sebagian mereka datang kepada sebagian yang berkunjung sambil bercengkerama dan bertanya-tanya tentang keadaannya. Mereka menjawab, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ini penting sekali. Dia jawab, kami masuk surga memang. Dulu waktu kami di dunia prihatin menyangkut keluarga kami. Ini kewajiban memperhatikan keluarga. Prihatin. Sholat enggak dia? Terdidik enggak dia? Ingatan tua. Jadi salah satu dampak
dari masuknya kami ke sorga ini adalah perhatian kami yang besar kepada keluarga. Jadi ini syarat penting dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan terus ya Bi. Masuk surga karena memperhatikan keluarga, saling menjaga, saling memberi peringatan untuk selalu ingat dan kepada saling Allah. membantu. Dan saling membantu. Kami dulu rahmat, kasih, prihatin terhadap keluarga kami. Baru dia lanjutkan, famannallahu alaina, maka Allah memberi anugerah kepada kami. Salah satu di antaranya ini tadi, bahwa kami memberi perhatian pada keluarga. Ini tentu kita bisa katakan baik keluarga kecil maupun keluarga besar, bangsa juga harus mendapat. Jadi bukan hanya keluarga sedarah gitu ya, tetapi termasuk warga tetangga diperhatikan, kemudian kepentingan bangsa dan negara diperhatikan, itu sesungguhnya salah satu tanda takwa. Ya oke. Baru ada hal yang penting lagi di sini dalam famanallahu alaina wa waqana azabas samun. Maka kami pun dihindarkan oleh Allah dari siksa yang pedih, siksa yang membakar. Anginnya saja sudah membakar. Kenapa? Inna kunna min qabl. Dulu kami waktu di dunia nad'u. Kami berdoa. Di sini pentingnya, jangan cuma beramal, berdoa. Dulu kami berdoa kepadanya. Memang dia itu adalah Al-Barrur Rahim, yang maha banyak anugerah kebajikannya, dan dia maha pengasih. Jadi doa punya peranan dalam hidup ini. Karena Allah maha punya kebajikan, maha baik. Maha baik, dan dia berjanji untuk menerima doa. Jadi amal baik pun tidak cukup kalau kemudian tidak dilengkapi dengan doa yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengharap pada Tuhan. Kami berdoa. Itu ada ayat, Tuhan tidak akan memperdulikan kamu kalau kamu tidak berdoa. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Doa itu penting. Jangan pernah berkata tidak penting. Dan Tuhan berjanji, siapa yang berdoa pasti kukabulkan. Asal dia berdoa. Karena ada orang merasa berdoa, padahal Tuhan anggap dia tidak berdoa. Nanti insya Allah di episode-episode selanjutnya kita akan bicara lebih banyak tentang doa, tentang syarat-syarat agar kemudian doa dikabulkan oleh Allah. Tapi jadi perasaan takut, perasaan iba yang juga digambarkan oleh ayat-ayat di surah At-Tur ini, itu pun bisa hilang dengan doa ya Bi? Oh iya, itu bisa hilang dengan doa, Pokoknya kata Nabi, mohonlah kepada Allah walaupun menyangkut alas kakimu. Doa apa saja ini. Apalagi dalam musibah, kita disuruh berdoa. Doa itu oleh Nabi dinyatakan sebagai senjatanya orang mukmin. Anda datang kepada Tuhan, bantu saya ya Allah. Ya. Itu ada dalam konteks musibah, pernah katakan begini, musibah datang dari atas, doa dari bawah. Kalau doanya makbul tulus, dia akan berhadapan dengan musibah ini. Apa yang terjadi? Boleh jadi musibah ini dia geser ke sana, tidak menimpa dia. Boleh jadi juga dia hancurkan ini. Sebegitu kuatnya doa. Dan insya Allah di saat kita berpuasa hari ini, hari ketiga, di saat kita sedang menghadapi wabah, doa ini jugalah yang akan menjadi pelindung dari kita semua. Terima kasih Abi. Hari ini kita sudah menuntaskan Quran Surah At-Tur sampai dengan ayat 28. Insya Allah besok kita akan mulai dengan uraian-uraian Quran Surah At-Tur ayat 29 dan seterusnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.